kita ingin melihatnya memang secara mantumannya turun, Mbak ya. Tetapi kalau kita lihat tadi yang disampaikan oleh BPS, secara year on year-nya itu masih tetap naik. Ya. Artinya dinamika itu lebih disebabkan kalau kita lihat dari mantumannya. Dan itu kalau didetailkan itu tadi yang menyebabkan penurunan itu khususnya pada produk-produk pertanian, ekspor pertanian. Sementara kalau untuk industri, ya, produk-produk olahan itu masih meningkat, masih naik walau dari sisi mantumannya. Baik Pak Peter, apakah ini artinya neraca dagang di bulan Agustus juga mungkin akan terjadi penurunan juga? Karena kalau kita lihat ini kan juga kita masih PPKM begitu saat ini. Apakah ini akan berpengaruh? Untuk neracanya kita belum mendengarkan tadi apa yang dari BPS terkait dengan impornya, Mbak ya. Perkiraan saya, walaupun ekspor kita mengalami penurunan ya, secara mantuman, tetapi kita belum mendengarkan impornya. Dugaan saya, kalaupun terjadi penurunannya tidak besar, karena biasanya penurunan ekspor seringkali juga diikuti dengan penurunan impor. Ya. Nah, kalau terjadi dua-duanya, bahkan penurunan impornya lebih besar, saya kira kita masih bisa mengharapkan neraca perdagangan kita mengalami surplus yang lebih besar. Baik. Ya, Pak Peter, ini kalau kita melihat data yang disampaikan BPS, ini disampaikan katanya ekspor Juni sangat tinggi akibat rendahnya ekspor di bulan Mei karena libur Lebaran. Ini menjadi salah satu alasan kenapa ekspor di Juli turun. Kalau pendapat Anda seperti apa? Dinamika ekspor itu seringkali utamanya disebabkan kondisi yang di global, ya, bukan kondisi di domestik. Ya. Saya kira kita bukan disebabkan oleh Lebaran, ya, yang turun dan kemudian diekspor di bulan berikutnya menjadi naik, ya, karena itu adalah kondisi domestik. Yang lebih mendrive ekspor dan impor itu sebenarnya adalah kondisi di global. Nah, kalau di impor mungkin ada kaitannya untuk Lebaran, ya, karena impor itu biasanya untuk memenuhi permintaan yang meningkat di bulan yang ada Lebarannya, impor meningkat. Jadi kalau kita kaitkan secara keseluruhannya ada kombinasi faktor-faktor global dan domestik, ya, termasuk dalam hal ini adanya Lebaran, Ramadan. Baik Pak Peter, ini kalau kita melihat data begitu ya, salah satu komoditas yang juga menjadi motor kenaikan ekspor secara tahunan, maksudnya ini adalah harga CPO begitu. Tapi kalau kita lihat di saat yang bersamaan ini juga sebenarnya kan harga CPO secara global juga naik. Apakah ini artinya sebenarnya ini hanya semu semata begitu? Karena memang bukan volumenya yang besar tapi memang harganya secara global naik. Kalau kita lihat dari datanya, dua-duanya naik, Mbak ya. Yang menyebabkan ekspor kita sejak tahun lalu itu meningkat ada dua. Pertama adalah tren kenaikan harga komoditas, ya, yang hampir semua harga komoditas meningkat. Ya. Dan yang kedua adalah mulai membaiknya perekonomian negara-negara partner utama kita seperti Cina, Amerika, yang kemudian menyebabkan volume maupun harga, ya, dari produk ekspor kita meningkat, dan itulah yang mengakibatkan ekspor kita itu meningkat sangat tinggi, ya, dan menyebabkan kita mengalami surplus neraca perdagangan yang berkelanjutan. Sejak tahun lalu itu kita tidak pernah lagi mengalami defisit di neraca perdagangan kita. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa untuk klik link di deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk unduh aplikasi CNBC Indonesia di Google Play Store dan App Store. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk subscribe ya.